begitu indah, begitu dalam. Percayalah, kasihnya begitu besar. Meski badai di depan mata, aku takkan menyerah, karena Engkaulah satu yang selalu ada. Yesus, padamu ku berserah. Yesus, Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita dasari ibadah kita saat ini dengan pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu dari semua orang kudus. Kita ke Mazmur dari Mazmur 31 ayatnya yang ke-10 sampai dengan 19. Mazmur 31 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-19. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa susah. Sebab hidupku habis dalam duka, kekuatanku merosot karena sengsaraku. Di hadapan semua lawanku aku tercela, dan menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Tetapi aku kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Masa hidupku ada dalam tanganmu, lepaskan aku. Buatlah wajahmu bercahaya atas hambamu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu, dan turun ke dunia orang mati dan buta.
biar lebih berdusta menjadi keluh. Dengan kecocokan dan pemberitaan. Amin. Buang para muat. Saya mengundang jemaat berdiri. Marilah kita dengarkan akan perintah mengasihi. Firman-Nya di dalam Injil Markus pasal 12 ayat yang ke-30 dan 31 berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu." Dan hukum yang kedua ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Kasih Tuhan. Amin.
Jemaat Tuhan yang terkasih, di hadapan Allah yang kudus dan mulia, kita menyadari keadaan diri kita sebagai yang berdosa. Mari kita bersama-sama merendahkan diri, membuka hati untuk mengakui segala kelemahan, pelanggaran serta dosa-dosa kita. Tuhan, inilah kami umat-Mu yang berdosa. Kami sadar bahwa dalam perjalanan hidup kami, ketika penderitaan, kesulitan, kekecewaan datang menghadang, kami sering tidak setia kepada-Mu, bahkan meragukan kuasa-Mu. Mampirlah dengan Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kepada kita bersama yang sungguh tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Firman-Nya dalam kitab Roma 4 ayat yang ke-7 mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Amin. Diberikan kesempatan kepada sekolah minggu Jemaat Ratu Marandu untuk menyatakan puji-pujiannya.
Ya, ini aksi pujian seperti itu untuk persiapan jamur.
Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Nats persembahan kita pada saat ini nats persembahan kita pada hari ini, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak bermusikkan di depan orang-orang yang Kau kasihi. Ya, sambil kita memberikan persembahan seperti biasanya, Bapak Ibu, nanti kita langsung persembahan secara bergantian dan rapi, diraih sebelah kiri saya, raih kedua, raih ketiga, dan keempat. Ya, kita sambil menjalankan persembahan kita memuji Tuhan dan apakah yang Kau lakukan.
baik kasih kepada kami. Sehingga pada saat ini kami sudah datang mempersembahkan berkat ya Tuhan yang terus mengalir ke dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, adalah berkat ini Tuhan boleh kami pakai dalam memberitakan firman kebenaran-Mu di muka bumi ini. Berkati Tuhan berkat-Mu yang masih ada pada kami. Ajari kami Tuhan untuk menggunakan berkat-berkat-Mu itu yang masih ada pada kami, sehingga kami boleh mempergunakannya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus dan Tuhan. Haleluya. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Kita bersama di dalam pemberitaan akan firman-Nya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Engkau yang berkenan kepada kami sebagai jemaat-Mu ya Bapa yang di sorga, sehingga kami boleh bersama dalam persekutuan sebagai umat Tuhan di hari yang Engkau kuduskan saat ini, berhimpun bersama, mengagungkan, memuliakan, dan membesarkan nama-Mu di dalam ibadah kami saat ini. Bapa yang di sorga, ibadah ini akan senantiasa kami dasari di dalam pemberitaan firman-Mu. Kami memohon bimbingan Roh Kudus-Mu bagi kami bersama, kepada jemaat-Mu dan kepada hamba-Mu yang Engkau akan pakai memberitakan firman-Mu di saat ini. Dalam tuntunan terang Roh Kudus, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu di Minggu Prapaskah ke-6 ini. Biarlah kami boleh bersama-sama mendengarkan dengan kesungguhan akan firman-Mu, bahkan juga bersedia untuk menjadi pelaku daripada firman kebenaran-Mu. Berkatilah kami ya Bapa di sorga yang saat ini sedia untuk mendengarkan akan firman-Mu. Kami bersyukur bahwa kami yang tidak layak ini telah Kau ampuni dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh layak menerima firman-Mu yang kudus saat ini. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa di sorga. Sekarang kami sedia mendengar di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Firman yang hidup itu kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Yesaya 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Ketaatan hamba Tuhan.
Tuhan Allah kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, lengan akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tanganku lah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Amin. Pembacaan yang kedua dari Filipi 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Filipi 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada masih nasihat, ada penjeburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya
nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan. Bacaan Injil saat ini dari Injil Lukas pasalnya yang ke-22 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-23. Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai ayat 23. Penetapan perjamuan malam adalah judul dari perikop ini. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Amin firman-Nya. Shalom.
di atas mimbar jemaat Rantai Manado. Karena ini memang kali pertama pelayanan saya di luar jemaat. Sebetulnya saya sudah dijadwalkan untuk pelayanan di tempat ini pada tanggal 20 Maret kemarin, tetapi karena satu dan lain hal sehingga pelayanan ini baru bisa saya laksanakan pada hari ini. Dalam yang dikasih, berdasar pada firman Tuhan yang kita baca hari ini, secara khusus dari bacaan yang pertama tadi, Yesaya pasal 50 ayat yang keempat sampai dengan ayat 11. Juga dengan memperhatikan dua bacaan yang lain, menjadi perenungan kita bersama di Minggu Prapaskah yang ke-6, yang biasa dikenal dengan Minggu Palmarum. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Minggu Prapaskah ke-6 merupakan minggu terakhir masa Prapaskah. Kita sudah semakin dekat dengan puncak perayaan karya keselamatan Allah yang penderitaan, kematian, bahkan kebangkitannya. Dalam Minggu Prapaskah ke-6, kita akan merayakan misteri kasih Allah dalam Triduum atau 3 hari suci: Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, Minggu Paskah. Saudara-saudara, Minggu Prapaskah ke-6 mengandung situasi yang paradoks. Kalau kita melihat bagaimana Yesus dieluh-elukan sebagai bentuk penyambutan penduduk Yerusalem akan kedatangannya dengan lambaian daun palma, tetapi menjadi duka cita bagi Kristus karena ia akan menyambut caci maki, penyiksaan, dan eksekusi kematian di atas kayu salib. Di Minggu Prapaskah ke-6 ini, kita bersama-sama akan bercermin, melihat diri, apakah kita benar-benar memiliki kasih yang konsisten, yaitu kasih yang tidak akan berubah dalam situasi yang selalu berubah-ubah. Sekali lagi, di Minggu Prapaskah ini kita akan bersama-sama bercermin untuk melihat apakah kita memiliki kasih yang konsisten, kasih yang tidak berubah di situasi yang sering berubah. Kasih yang konsisten adalah tindakan kasih yang tidak mendua. Sikap yang ambigu adalah kadang-kadang sikap kita penuh antusias dalam melayani dan memuji Tuhan, tapi dalam keadaan sekejap berubah, menolak dan mengabaikan Dia. Saya dan saudara kurang lebih sama dengan orang-orang Yerusalem yang pada kedatangan Yesus begitu luar biasa menyambut Dia, memuji Yesus,
semua menghendaki kematiannya. Perasaan kita mudah berubah dari pujian hosana menjadi teriakan kebencian, salibkanlah dia. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, di Minggu Prapaskah yang ke-6 ini kita diajak bersama menyadari betapa labil dan lemahnya diri kita. Tapi sebaliknya, kasih Allah di dalam Kristus sekali-kali tidak pernah mengalami perubahan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yesaya pasalnya yang ke-50 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-11 itu berisi sang hamba. Allah mempersiapkan sang hamba agar menjalankan dengan belajar mendengar, termasuk dalam konteks keluh kesah umat yang menderita oleh belenggu dosa. Tujuan mendengar dimaksudkan supaya hamba ini bisa berkata-kata dengan benar yang sifatnya menghibur dan membangun semangat mereka yang membutuhkannya. Itu yang bisa kita perhatikan tadi di dalam ayat yang keempat bagian A. Sang hamba tetap menunjukkan ketaatannya kepada Allah seperti seorang murid yang taat kepada guru, bahwa kekuatan dan keberhasilan sang hamba dalam menunaikan tugasnya berasal dari sang guru. Telinganya disendengkan untuk mendengar segala pengajarannya, bahkan tetap setia meski orang lain menolak pemberitaannya. Ia tidak takut menanggung derita karena keyakinan Tuhanlah penolongnya. Perikop ini mengajak kita bersama untuk mengalami 4 pertumbuhan spiritualitas yang berpusat pada sikap iman. Yang pertama, lidah seorang murid untuk memberi semangat yang baru kepada orang-orang yang letih lesu. Saya nggak usah berpanjang lebar bicara mengenai perkataan masing-masing kita. Dari sini kita bisa belajar dengan lidah kita, perkataan seperti apa yang keluar dari mulut kita. Apakah perkataan itu malah justru melemahkan orang lain? Ataukah memberikan semangat, pengharapan bagi orang yang mendengarnya? Ya, mari kita mengoreksi diri masing-masing, termasuk saya. Yang kedua, mempertajam pendengaran untuk mendengar seperti seorang murid. Bapak Ibu saudara-saudara, sejauh mana telinga ini terlatih untuk mendengar apa yang baik, terutama jangan-jangan telinga kita lebih senang mendengar cerita-cerita yang tidak jelas kebenarannya dibanding kepekaan untuk mendengar firman Tuhan yang sebenarnya adalah tuntunan hidup bagi kita. Yang terakhir, memberikan bunuh dan pipi kepada orang-orang yang menganiaya serta membiarkan diri dihina. Sejauh mana saya dan saudara dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya menerima berbagai hal yang ada dengan segala kerendahan hati. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pernyataan dan pengakuan iman kita melalui lidah
disampaikan oleh Nabi Yesaya. Bahkan mereka kemudian menganiaya dia. Ayat yang ke-6, Yesaya mengatakan, "Aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut jenggotku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi." Ini adalah situasi umat yang menolak dan menganiaya Nabi waktu itu. Mereka menolak dan menganiaya Nabi sebab mereka tidak bersedia dalam mempertajam dan membuka telinganya dengan sungguh-sungguh terhadap firman Allah. Pada pihak lain, Yesaya sebagai seorang hamba senantiasa mempertajam pendengaran dan membukakan telinganya terhadap kehendak Allah. Dan karena itulah dia terus menyampaikan berita yang senantiasa membangkitkan semangat hidup yang baru, walaupun ditolak, teraniaya. Tetapi ia tetap terus dimampukan untuk menanggung derita serta penghinaan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, jika sanjungan dan pujian penduduk Yerusalem ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem bahwa itu tidak didasari oleh spiritualitas yang bersedia mempertajam pendengaran dan membuka telinga mereka, karena itulah kita bisa melihat situasi yang terjadi waktu itu. Mereka dengan mudah mengubah pujian itu menjadi penolakan. Sebagaimana umat Israel yang menolak dan membenci Yesus, membenci dan menganiaya Nabi Yesaya, demikian juga Yerusalem menganiaya Kristus. Saudara-saudara, kualitas iman kita diuji melalui reaksi atau respon saat kita menghadapi kesulitan dan tekanan dalam hidup ini. Kalau iman kita bersumber pada kejernihan hati yang dikatakan dalam kitab Yesaya ini, mau mempertajam pendengaran, membuka telinga pada ketaatan kehendak Allah, maka dipastikan sikap kasih kita tidak akan pernah mendua, tetapi konsisten. Walaupun harus menghadapi keadaan yang tidak mengenakan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi, tanpa sikap iman yang konsisten, teguh seperti gunung batu yang merupakan tema kita saat ini, kita akan menjadi pribadi yang mudah berubah sesuai dengan situasi hati dan perlakuan orang-orang di sekitar kita. Sebaliknya, sikap iman yang konsisten tidak pernah ditentukan oleh keadaan, melainkan oleh hubungan kita, relasi kita dengan Allah khususnya dan dengan sesama. Bacaan kedua kita tadi, Filipi pasal 2 ayat 11, menjelaskan nasihat Paulus kepada jemaat Filipi tentang adanya ancaman internal yang berpotensi akan mengoyak kesatuan jemaat, yaitu karena adanya sikap yang mementingkan diri sendiri dan menganggap orang lain tidak penting. Sikap ini menjadi wujud dari kesombongan yang hendak menggeser kemuliaan Allah dalam kehidupan berjemaat. Hati-hati bagi kita bersama sebagai jemaat Tuhan, kalau mulai ada
benih dalam diri yang mau mementingkan diri sendiri, karena ini adalah wujud dari kesombongan yang hendak menggeser kemuliaan Allah. Itu sebabnya Paulus mempertegas teladan Kristus bagi jemaat Filipi. Paulus katakan tentang Yesus yang ditinggikan Allah karena ketaatannya, karena ia mengambil rupa seorang hamba dan bersedia merendahkan diri bahkan taat sampai mati di kayu salib. Ayat yang ke-8 saya ingat ayat yang ke-9. Yang ketiga dan ayat yang keempat dikatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jelas pesannya bagi kita bersama, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita diajak untuk tidak egois, untuk tidak merendahkan orang lain. Saya dan saudara ini sama. Walaupun mungkin ada yang berbeda di antara kita, tapi posisi kita ini sama. Karena itu tidak ada yang pantas kemudian harus merendahkan orang lain. Sikap egois, mementingkan diri sendiri atau merendahkan orang, dan tidak mau rendah hati menunjukkan bahwa saya tidak dewasa secara iman. Mungkin kita maunya seperti apa yang kita inginkan. Kalau tidak demikian, kita mulai koro-koroan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih, terkadang banyak kita yang sudah dikatakan sebagai yang dewasa, tetapi berkelakuan seperti anak kecil, yang gila perhatian, yang ingin dipuji, yang egois. Sekali lagi dikatakan kepada kita, sikap yang demikian adalah wujud kesombongan yang sebenarnya ingin menggeser kemuliaan Allah dalam kehidupan, secara khusus kehidupan berjemaat. Dalam bacaan kita yang ketiga tadi, Injil Lukas pasal 22, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-23, saudara, tragedi terbesar dalam sejarah kita sebagai umat manusia adalah ketika kita menyalibkan pencipta kita. Sekali lagi saya katakan, tragedi terbesar dalam sejarah kita manusia adalah ketika kita menyalibkan sang pencipta kita. Tetapi momen yang suram itu menjadi peringatan dan perayaan. Pada malam sebelum Yesus disalibkan, dia menggunakan unsur-unsur Paskah orang Israel dan menciptakan perayaan peringatannya sendiri. Dalam ayat 19 dikatakan di situ, ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, sampai hari ini setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, di situ kita menghormati kasih Kristus yang sungguh besar dan tak tergoyahkan bagi kita. Kasih yang begitu mahal, harganya dibayar bukan dengan uang, tapi dengan darahnya untuk keselamatan kita. Dengan mengingat mahalnya harga yang dibayar oleh Kristus untuk keselamatan kita bersama dan merayakan anugerah hidup kekal,
kepada kita yang berdosa. Saudara, mari kita bersama memaknai apakah kasih kita konsisten, teguh seperti gunung batu. Apapun yang berlaku dalam hidup ini, kasih kita tidak pernah membuang, tapi tetap. Karena kasih kita bukan berdasar situasi, tapi kasih kita berdasar pada hubungan kita dengan Dia dan hubungan dengan sesama. Roh Kudus menolong kita bersama untuk menghayati firman Tuhan ini di Minggu Prapaskah ke-6 saat ini. Amin. Mari kita masuk di dalam salat yang teduh. Demi cinta, Kristus rela berkorban sampai sehabis-habisnya agar Ia bisa membawa kita memasuki dalam kedamaiannya. Kasih-Nya tetap untuk selama-lamanya, tidak berubah karena alasan atau apapun itu. Padanya hanya ada cinta, damai, dan penebusan. Oleh karena itu mari kita mengikutinya. Biarlah kita juga bersedia menanggung dengan rela salib kita masing-masing, mengikut jejaknya. Amin. Diberikan kesempatan kepada PPGT untuk menyampaikan puji-pujiannya.
Ya, Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan mendengarkan warta jemaat Gereja Toraja Jawa Tengah Utarakan Minggu 10 April 2022. Yang pertama, ibadah rumah tangga di keluarga Suryadi Tulek akan dilaksanakan pada hari ini jam 19.30 Cahaya Baru 1. Jadi sudah mutasi ke Cahaya Baru 1 dari Cahaya Baru 2. Jadi keluarga baru di CB 1. Kemudian ibadah dalam depan ini ada beberapa kali kita ibadah. Tanggal ibadah Kamis Putih. Jadi nanti hari Kamis malam jam 7 malam ada ibadah Kamis Putih. Kemudian tanggal 15 April 2022 ada ibadah Jumat Agung jam 9.30, ya setengah 10 pagi. Itu dirangkaikan dengan sakramen perjamuan kudus Arab Jemaat mempersiapkan diri. Kemudian tanggal 16 April 2022 kita kembali lagi beribadah di tempat ini jam 7 malam untuk ibadah Sabtu Sunyi. Ya, jadi jam 7 malam ada ibadah Sabtu Sunyi. Kemudian 17 April 2022 kita akan melaksanakan ibadah Paskah Jemaat jam 6 pagi. Jadi jemaat mempersiapkan diri, ibadah minggu depan dirangkaikan ibadah Paskah itu jam 6 pagi. Rampung ini jam 8 atau jam 9 tak lupa. Jadi jam 6 pagi harap mempersiapkan diri. Kemudian ibadah Paskah Minggu tanggal 17 April 2022 kegiatannya adalah kegiatan pawai obor jam berkumpul di Cahaya Baru 2 depan rumah Mama Obi. Masing-masing anak menyiapkan obor, jadi orang tuanya menyiapkan obor masing-masing ke anak-anaknya. Kemudian nanti jam 9.30 berkumpul kembali di gedung gereja guna mengikuti ibadah padang di persemaian. Ini juga membawa bekal masing-masing dan iurannya adalah 20.000 per kakak. Jadi nanti dimasukkan di grup Getor, nanti Bapak Ibu sidang jemaat melihat kembali di situ. Majelis Gereja dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 4 sampai 10 April 2022. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati saudara-saudara. Kemudian ibadah rumah tangga untuk saya akan bacakan yang ada perubahan saja ya Bapak Ibu. Untuk hari Rabu di Cahaya Baru 2 untuk keluarga Agustinus Sulo diundur ke tanggal 27 April. CB2 ibadahnya diundur ke tanggal 27 April. Kemudian di SMP 8 itu tertera namanya di sini Bapak Luther Kolulun, itu sebenarnya sudah dilaksanakan minggu lalu. Dan seharusnya yang menggantikan di situ adalah keluarga Matius Bawon, tetapi beberapa bulan yang lalu ada informasi bahwa menunggu pemberitahuan pulang ke majelis untuk mengambil ibadah ini. Jadi untuk sementara SMP 8 kosong. Sekiranya ada jemaat yang mau mengambil di situ silakan menghubungi majelis jemaat. Kemudian hari Rabu untuk wilayah Lestari di keluarga Peter Sampe itu juga ditunda. Kemudian ibadah PWGT untuk Merandu 2 tempat ibadah hari Senin tanggal 4 April 2022 tempat ibadah
Nyonya Alex Pranteta Agung itu ditunda. Alamat Lestari. Kemudian Sabtu masih di wilayah Lestari, Nyonya Ferry Daud itu diundur ke tanggal 23. Diundur ke tanggal 23 April. Ya. Jadi Bapak Ibu, itu perubahan di warta jemaat. Kemudian pada hari ini Majelis Senandang Anggota Jemaat menerima beberapa ucapan syukur dari keluarga. Yang pertama dari keluarga Agustinus Sulo berupa Natura Jagung 5 ikat. Sebentar kita akan uangkan bersama. 2 ikat untuk Hari Raya Gerejawi PWGT, 2 ikat untuk jemaat, dan 1 ikat untuk PKB. Kemudian dari keluarga Teni Kristol, kalau saya tidak salah di Bapak Akan, sebesar Rp1.500.000. Kemudian keluarga Simon Kamar sebesar Rp500.000. Ini persembahan syukurnya masuk minggu lalu, cuma lupa disampaikan, lupa ditulis. Kemudian dari keluarga Jagan Markus Poro sebesar Rp500.000. Dari keluarga Mama Tiku sebesar Rp1.500.000 untuk kas jemaat, Rp500.000 untuk kas PPGT. Kemudian dari keluarga Mama Tok sebesar Rp1 juta. Ini diperuntukkan untuk Hari Raya Gerejawi Jemaat. Dan yang terakhir dari Ibu Marta Sesa sebesar Rp100.000, Rp50.000 untuk kas, Rp50.000 untuk PWGT. Kemudian ada undangan pernikahan, ada 2. Yang pertama yang akan menikah Sarce Mami, putri dari Bapak Matius Minggu dan Ibu Maria Kasih, dengan Ubang Incau, putra dari Bapak Incau Ubang dan almarhum Ibu Rua Binung. Pemberkatan nikah hari Rabu tanggal 13 April 2022 jam 9.30 WITA sampai selesai, bertempat di Gereja Gerakan Pantai Kosta Ebenezer, Jalan Aki Barat, RT 59 Lapangan. Resepsi hari Rabu tanggal 13 April 2022 pukul 12 WITA sampai selesai, bertempat di Jalan Aki Barat, RT 61 nomor 35 Lapangan, Kelurahan Karanganyar, rumah kediaman Bapak Matius Minggu atau Nenek Evi. Kami yang berbahagia keluarga besar Matius Minggu dan Ibu Maria Tasih, keluarga besar Bapak Incau Ubang dan almarhum Ibu Rua Binung, Sarce dan Ubang. Turut mengundang Bapak Andreas Kaloto dan Nenek Linda. Kemudian undangan yang kedua yang akan menikah Melty Martin, putri pertama dari Bapak Martin Tapi Pulung dan Ibu Ludia Apam, dengan Eldurin bin Luther Sangga, putra kedua dari Bapak Luther Sangga dan Ibu Esther Tampang. Pemberkatan nikah hari Selasa tanggal 12 April 2022 pukul 13 WITA atau jam 1 siang sampai selesai, bertempat di Gereja GPSDI Jemaat Philadelphia Tarakan, Kalimantan Utara. Resepsi Selasa 12 April 2022 pukul 18 WITA atau jam 6 sore sampai selesai, bertempat di kediaman mempelai wanita Jalan Nami Bakti, RT 7 nomor 64 Persemaian, belakang kandang buaya, Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kami yang berbahagia keluarga besar Bapak Martin Tapi Pulung dan Ibu Ludia Apang, keluarga besar Bapak Luther Sangga dan Ibu Esther Tampang, Melty dan
Eluri. Turut mengundang Bapak Amos Londo. Ya, demikian warta jemaat, dan silakan teman-teman majelis bantu angkat jagungnya. Ada 5 ini. Ya, Bapak Ibu terhormat. Iya, silakan. 5 biji ya, kan? 6 solanina. Ya, 6 biji. Daripada malam dengan persemaian rakyat. 20 banyak orang. 20 satu kali. 25 satu kali. 30 satu kali. 30 satu kali. Yang beda dua apa bagi duit apa? 30 satu kali. 40 satu kali. 2 kali. 3 kali. Bapak Ibu. Ini lagi. 50 satu kali. 50 satu kali. 2 kali. 3 kali umat ini. Ini lagi. 50 satu kali. 2 kali. Pentalun kemarin ini. Ini lagi. Oh, bertanya. 30 satu kali. 50 satu kali. 2 kali. 55 satu kali. Mau apa tuh? 55 satu kali. 2 kali. 3 kali. Mau apa tuh? Ini yang terakhir. Kalau dipakai di mana? Ayo. 20 satu kali. 25, 30. Si Delang mau Paris gimana sih? 50 satu kali. 2 kali. 55. Tambah mungkin 60. 60 satu kali. 65 satu kali. 2 kali. 3 kali waktu. Iya, demikian aturan yang kita sudah bawakan. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang sudah boleh menyumbangkan aturannya, dan kepada Bapak Ibu yang sudah mengambil bagian di dalamnya, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ada penyampaian dari bidang purifikasi sebelum kita masuk ke dalam doa laporan. Ya, minta maaf saya membuatnya sedikit karena berdasarkan rapat majelis bahwa hasil verifikasi per 2 bulan sekali akan disampaikan di ibadah hari Minggu setelah verifikasi. Jadi kami telah melaksanakan verifikasi kepada seluruh bendahara di jemaat untuk bulan Januari sampai dengan Februari. Jadi kami akan sampaikan saldonya. Nanti bendahara jemaat silakan tempel laporan keuangannya di papan pengumuman. Yang pertama, bendahara 1 jemaat yang menaungi kas jemaat, saldo kas per Februari 2022
sebesar Rp53.240.300. Kemudian untuk bendahara 2, bendahara diakonia di jemaat saldo kas per Februari 2022 Rp7.491.000. Untuk saldo kas PKBGT per Februari 2022 Rp24.069.500. Saldo kas PWGT per Februari 2022 sebesar Rp6.505.200. Saldo kas PPGT per Februari 2022 sebesar Rp3.499.600. Kemudian yang terakhir, Pak, masih ada 2, SMGT Jemaat Relate Paranu, saldo kas per Februari 2022 sebesar Rp14.510.548. Kemudian yang terakhir untuk bendahara pembangunan, saldo kas per Februari 2022 sebesar Rp31.534.500. Jadi itu hasil verifikasi selama bulan Januari dan Februari. Terima kasih. Termasuk dalam doa syafaat disampaikan bahwa minggu pada tanggal 15 April ya, Jumat Agung akan dilaksanakan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus menyintakan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai Dia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan kitab itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kitab Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil untuk melaksanakan perjamuan kudus, untuk turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Hendaklah kita masing-masing bersikap demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua,
firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan diri kita pada hari Jumat Agung ke depan untuk bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Kita bersama di dalam doa syafaat yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami sehati dalam menyatakan doa dan permohonan kami, syafaat kami selaku jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, bahwa kami bersyukur kepadamu ya Bapa yang di sorga oleh Kristus Tuhan, yang karena karya agungnya maka kami jemaatmu yang ada di saat ini mengalami anugerah kekal keselamatan oleh pengorbanan Kristus Tuhan, dan itu mengandung konsekuensi bagi hidup kami sebagai orang percaya, supaya kami tetap menyatakan kasih kami yang konsisten kepadanya, akan teguh seperti gunung batu, sama seperti Kristus yang telah meneladankan hal ini bagi kami, menjadi seorang murid, seorang hamba. Ya Bapa yang di sorga, biarlah ini menjadi perenungan yang mendalam bagi tiap-tiap kami, untuk senantiasa memaknai karya agung Kristus di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga, sepekan yang berlalu Engkau memelihara hidup setiap kami, lebih khusus jemaatmu yang ada di sini, jemaat Perantai Meranti, setiap pribadi, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, orang tua, sanak keluarga, baik yang hidup bersama di tempat ini, yang hidup berjauhan, semua kami terpelihara dengan begitu rupa di dalam kasih dan berkat-Mu. Kami percaya bahwa kehidupan esok dan seterusnya, bahkan hari ini, akan selalu ada di dalam pemeliharaan-Mu. Banyak hal yang menjadi ucapan syukur jemaat Tuhan di tempat ini, yang dinyatakan oleh pribadi dan keluarga-keluarga yang ada. Apapun yang menjadi dasar syukur mereka kepadamu, satu yang boleh menjadi hal yang mendasari dari setiap ucapan syukur kami adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus yang kami telah nikmati. Kiranya ucapan syukur jemaat benar kepadamu, dan Engkau akan terus memberkati mereka dalam segala hal, tidak saja dalam keadaan baik, dalam keadaan apapun. Semua kami belajar mengucap syukur, karena kami percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang merancang hidup ini dengan damai sejahtera. Ya Bapa di sorga, juga Engkau berkenan memberkati jemaat-Mu di tempat ini dalam berbagai aktivitas mereka masing-masing, secara khusus dalam pekerjaan-pekerjaan yang ada, baik sebagai pegawai maupun pekerjaan-pekerjaan yang lain yang Engkau telah anugerahkan dari mula kekuatan dan kemampuan untuk mengerjakan semuanya itu. Dan Engkaulah yang akan memberi buah yang terbaik dari tiap kerja dan usaha jemaat Tuhan di tempat ini.
Kami mengingat juga bila mana ada di antara saudara-saudara kami yang di tengah-tengah kehidupan ini sedang dalam pergumulan, dalam bentuk apapun itu yang menjadi gumul kehidupan mereka. Ya Bapa yang di surga, Engkau adalah kekuatan bagi kami, manakala kami tak berdaya oleh karena keadaan yang menjadi pergumulan kami. Engkaulah yang akan meneguhkan hati setiap kami anak-anak-Mu, bahwa Engkau turut menanggung gumul kehidupan kami, dan Engkau pasti akan memberikan kami kekuatan dalam menanggung semuanya, sampai Engkau menyatakan karya kasih-Mu bagi kami, membentuk kami melalui pergumulan yang kami hadapi. Hamba berdoa ya Bapa di surga, bagi para majelis gereja yang ada di jemaat Merangkai Marannu di tempat ini, dalam menata pelayanan bersama bagi jemaat Tuhan. Engkau memberkati pendeta, penatua, diaken, pengurus organisasi mitra gerejawi, sehingga bersama-sama mengangkat tugas pelayanan ini untuk senantiasa membawa pembangunan bagi tubuh Kristus di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau akan memberkati Bapak Pendeta Ronald bersama dengan keluarga, hidup bersama dengan jemaat-Mu di tempat ini. Engkau telah mengutus hamba Tuhan ini untuk bersama-sama dalam pelayanan. Engkau juga yang akan terus memampukan dan menguatkan Bapak Pendeta bersama dengan keluarga dalam mengembangkan jemaat Tuhan yang ada di sini. Bapa di surga, serangkaian kegiatan pelayanan yang akan berjalan pada pekan depan, khususnya dalam merayakan Jumat Agung dan Paskah, kami memohon Engkau yang menolong dan memampukan hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bahagian dalam pelayanan ini, bahkan jemaat Tuhan yang akan menerima pelayanan ini. Biarlah semuanya ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Banyak perkara dalam hidup ini yang senantiasa kami mau bawa dan nyatakan kepada-Mu, dan kami percaya akan semuanya itu Engkau mengetahuinya. Karena itu ya Bapa di surga, Hamba memohonkan berkat-Mu, kasih-Mu, tuntunan-Mu, penyertaan-Mu, dan semua perbuatan baik Tuhan akan berlaku kepada jemaat-Mu yang ada di Merangkai Marannu di tempat ini. Kami mengingat bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, kehidupan bersama di muka bumi ini. Kami memohon Engkau juga yang akan terus mengendalikan, sebab kami sangat menyadari banyak hal di luar daripada kendali manusia, tapi Engkau yang berkuasa atas semuanya itu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga, berkati juga jemaat Tuhan dalam persiapan menghadapi perjamuan kudus pada hari Jumat Agung ke depan. Biarlah semua kami berkenan untuk boleh bersama-sama hadir dalam perjamuan kudus ini, merayakan cinta kasih Tuhan yang telah mengorbankan hidupnya seluruhnya bagi kami yang berdosa, sebagai tanda cintanya yang sungguh besar bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini syafaat kami, ini permohonan kami, dan ini ucapan syukur kami. Engkau menyempurnakan daripada doa kami saat ini. Biarlah semuanya jadi di dalam kehendak-Mu. Kami datang berdoa kepada-Mu melalui Kristus Tuhan yang mengajarkan kami untuk juga berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, berkatlah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah